Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pasti kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora ajakin untuk subscribe ya. Dan teman-teman, Sora akan menekankan bahwa pembacaan untuk banyak orang ya, jadi nggak usah baper-baper amat karena belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate. Disesuaikan lagi pintar-pintar dan bijak-bijak kalau baca pembacaan umum ya. Tapi kalau kamu pingin energinya, Sora aku mau dong energinya cuma buat khusus spesial, buat aku khusus, boleh. Silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram. Oke? Kita lihat dulu teman-teman, hari ini tema pembacaannya adalah maafkan aku yang terlalu tega menyakitimu. Maafkan aku yang terlalu tega menyakitimu. Sora akan selalu mulai dengan sebuah kartu pembuka untuk energi yang terjadi seperti apa ya teman-teman, yang sudah terlalu tega nyakitin kamu. Kira-kira ada energi seperti apa? Yang pertama, wolf in sheep's clothing ya. Jadi ini bener banget ya, orang ini mungkin telah tega menyakiti kamu dengan menjadi serigala berbulu domba ya. Jadi dia mungkin saja ya telah melukai kamu, telah mengecewakan kamu karena ada kebohongan, ada manipulasi di sana juga, mungkin sekali ada hal-hal yang dia ternyata ada maksud di balik itu semua, tapi kelihatan baik-baik saja. Kamu mungkin tidak pernah menyangka ya, dia tuh kok bisa tega seperti itu. Mungkin bohong, mungkin mengkhianati, mungkin menggunakan kamu atau memanfaatkan kamu, tapi dia tampil dengan tampilan yang sepertinya sangat tulus, sangat sayang, sangat cinta, sehingga kamu percaya ya. Di sini ada sebuah energi penyesalan yang mana dia mengakui bahwa ada energi dia itu serigala berbulu domba, teman-teman ya. Lalu di sini dia juga nyesel ya. Maafkan aku yang telah menyakiti kamu karena telah membuang banyak waktu kamu ya. Teman-teman, uang masih bisa dicari, tapi waktu tidak pernah bisa kembali. Hati juga yang tersakiti nggak akan pernah sama lagi. Jadi di sini seseorang ini dia paham banget, dia telah menyakiti hati kamu sangat-sangat mendalam karena dia sudah membuang waktu kamu. Kamu mungkin menunggu dia dalam ketidakjelasan, menunggu dia dalam ketidakpastian. Dia juga mungkin sudah berjanji akan berubah, mungkin dia sudah berjanji akan menjadi yang lebih baik, atau mungkin beberapa dari mereka ada yang minjem uang kamu, mungkin berjanji akan ngebalikin tapi tidak dibalikin, tapi dia ngilang. Dia janjinya mau berubah tapi nggak berubah-berubah. Karena di sini ada kata-kata no changes, artinya waktu sudah berjalan, dia masih tetap sama teman-teman dengan situasi seperti itu ya. Dia stagnan, tidak ada perubahan apa-apa. Dia membuat kamu telah menghabiskan waktu kamu, tenaga kamu untuk bantu dia, tolong dia, kasih dia kesempatan, tapi tidak ada perubahan. Jadi itu yang membuat dia sadar kalau dia udah tega sama kamu ya. Sekarang orang ini lagi banyak refleksi nih teman-teman sama hidupnya ya. Jadi itu mungkin banget dia menyadari, dia pengen minta maaf kalau dia tuh sudah banyak mengecewakan kamu dan juga mungkin melukakan kamu ya. Dalam tanda kutip, kok kesannya kayak kejam, kok kesannya kayak tega ya, aku diginiin Sora ya. Jadi kenapa dia bisa tersadar itu semua? Karena ada sebuah energi reflecting ya. Dia sedang berefleksi diri, memikirkan kenapa keadaan hidup dia pun sekarang seperti sekarang ya. Mungkin banyak yang hidupnya berantakan, mungkin yang sedang ada hidupnya malah jadi lebih banyak masalah. Mungkin juga dia harus berdealing dengan perasaan bersalah, tidak tenang, gelisah. Dan semua energi kehidupan dia tuh mungkin saja tidak baik-baik saja teman-teman ya. Orang ini itu sedang berusaha banget untuk menarik konsentrasi dia, banyak untuk menyibukkan diri juga untuk membuat finansial jadi lebih baik. Mungkin ada yang punya kerjaan tambahan, kerjaan ekstra, atau apapun itu yang dia rasa bisa menghasilkan finansial yang lebih baik, karena mungkin dia pun sedang bermasalah secara finansial teman-teman ya. Dan dia sangat-sangat mungkin merasakan hidupnya dia itu kok penuh dengan masalah terus gitu ya. Kok kayak seperti harus kelimpungan keadaan dia. Keadaan dia pun stagnan. Setelah waktu-waktu berlalu, itu dia refleksikan juga, dia menyadari mungkin karena kesalahan-kesalahan dia di dalam hidupnya dia, dalam tindakannya, dalam ucapannya, dalam perilakunya yang mungkin sudah berlalu tapi tetap masih ada efeknya sampai sekarang gitu ya.
Karena hidup dia sekarang setiap hari rasanya sama, selalu dalam masalah, selalu dalam situasi yang gak baik-baik aja. Kok sepertinya hidup dia tuh hari demi hari tidak kondusif, banyak mungkin mengalami kesialan-kesialan kecil ataupun besar gitu ya teman-teman. Dan dia mulai berpikir ini mungkin juga adalah karena konsekuensi dari telah menjahati kamu. Ya teman-teman, ini kita bukan mendoakan, tapi kita melihat sudut pandang dari seseorang yang merasa bersalah. Teman-teman, kenapa? Karena kalau saudara lihat di sini, setelah energi dia banyak mengalami kejatuhan, energi dia banyak mengalami tidak banyak perubahan baik dalam hidupnya dia. Di satu sisi lain dia melihat kamu justru malah semakin naik setelah sudah mengalami disakiti atau dilukai sama dia, ya. Kamu itu seperti punya energi yang lebih positif lagi. Kamu juga sekarang hidupnya jadi lebih baik. Kamu juga kayak istilahnya kamu tuh naik level, ya. Mungkin secara energi kamu naik, secara keuangan dan kesuksesan kamu juga jadi lebih baik, secara kepribadian kamu juga naik level dari dia, teman-teman ya. Jadi kelihatan lah ya. Ibaratnya dia stagnan atau dia mundur, justru kamu seperti dinaikkan ya, bahasanya orang-orang tuh dinaikkan derajatnya sama yang di atas gitu ya. Tapi ingat, ini bukan menjadi suatu alasan untuk menyombongkan diri, tapi lebih kepada menyadari bahwa apa yang sudah berlalu memang kan mungkin tidak bisa diapa-apain, yang sudah terjadi yang dia lakukan teman-teman. Dan kamu bisa lihat kalau kamu energinya fokus ke diri kamu sendiri, sangat mungkin ada kenaikan atau sangat ada mungkin kebaikan ya teman-teman. Kenapa? Karena salah satunya dia tuh semakin banyak rasa bersalah sama kamu. Salah satunya adalah karena di sini yang kelihatan adalah ada energi dari seseorang, dari kamu, yang kamu itu tidak mau membalas dia. Jadi kamu tuh setelah dia sudah menyakiti kamu tuh banyak duduk diam, berpikir soal diri kamu sendiri. Kamu juga tidak mau menambah daftar drama panjang. Akhirnya kamu banyak memfokuskan ke diri kamu sendiri. Kamu tuh banyak kayak ke arah yang gimana ya bilangnya ya. Kamu tuh tetap, walaupun kamu dilukain, kamu terluka, kamu kecewa, tapi tetap ya, dagu kamu tuh tetap kamu naikkan. Kamu tidak mau kelihatan sebagai orang yang hancur. Kamu tetap menimbulkan diri kamu tuh tetap kuat, seolah-olah tidak ada efeknya setelah dia nyakitin kamu teman-teman ya. Tapi itulah caranya kamu untuk mempertahankan power kamu ya. Kamu tidak mau dikasihani, kamu tidak mau dalam tanda kutip dia melihat efeknya itu besar. Jadi kamu udah bertekad untuk fokus sama diri kamu sendiri. Jadi kamu, daripada kamu ngejar-ngejar dia, akhirnya kamu kayak mengabaikan ya. Fokus sama diri kamu sendiri ya teman-teman. Saat ini mungkin sekali dia itu sedang masih kepo banget soal kamu, mengamati kamu lebih dalam, ngawasin kamu, stalking kamu teman-teman. Karena di sini saya ada perasaan bersalah, dia masih kepo segala hal tentang kamu teman-teman ya. Jadi dia mengamati lebih dalam soal kamu dan perasaannya ke kamu teman-teman ya. Sebenarnya yang membuat dia itu ya teman-teman takut untuk datang ke kamu, karena di sini adalah ada energi dia merasa terintimidasi, dia takut ngadepin kamu. Karena jelas dia salah, apalagi sekarang diri kamu dan energi kamu jadi jauh lebih baik. Dia semakin merasa tidak punya nyali atau tidak punya muka untuk ngadepin kamu teman-teman. Merasa insecure karena energi kamu tuh lebih di atas dia ya. Apalagi kamu tuh tetap dalam tanda kutip staying cool ya. Setelah apa yang terjadi kamu seperti gimana ya, kamu lebih bisa kontrol diri kamu sih. Kalau sholat di sini banyak banget yang nonton hari ini bukan orang yang langsung meledak-ledak, meluap-luap. Memang benar sakit hati, terluka, dikecewakan sama orang yang disayang dan sebagainya. Tapi kalian sangat-sangat bisa mengontrol energi kalian ya. Orang ini banyak bermain-main teman-teman. Ya, dia mungkin banyak-banyak bermain-main dengan cinta, bermain-main dengan perasaannya ke kamu teman-teman ya. Cenderung main-main ya. Dan sekarang dia mengalami bahwa dia menyesal ya, sudah kecewakan kamu, melukai kamu teman-teman ya. Karena dia banyak fokus sama dirinya sendiri ya. Dia itu egois banget ya. Dia itu ngejar apapun yang menguntungkan dia, sementara dia mengabaikan kamu dan nyuekin kamu sebelum-sebelumnya teman-teman ya. Dan di satu sisi lain, orang ini punya sisi cemburuan. Jadi sebenarnya ada sisi jealousy. Jadi awal mula kejatuhan dia tuh juga punya sisi iri hati teman-teman ya. Kalau ada orang yang lebih berhasil, lebih sukses dari dia tuh kayak
kepengen, iri, aku pingin kayak gitu ya teman-teman. Dan sebelumnya dia juga mungkin banyak tidak menyadari proses spiritual yang ada ya. Dia banyak ketika kamu kasih dia nasihat, mungkin denial teman-teman. Terus habis itu nggak peduli ya, mungkin karena dia tidak mengerti konsep spiritualisme teman-teman ya. Dan konsekuensi yang terjadi adalah salah satunya sekarang dia mengalami benar-benar energi dia jatuh ke dalam poin terbawah ya. Jadi di sini banyak yang benar-benar secara finansial habis-habisan teman-teman ya. Dan sekarang dia benar-benar sedang berjuang untuk mempertahankan keadaannya dia yang sudah berada di situasi-situasi yang sulit teman-teman ya. Kita lihat lebih lanjut lagi ciri-cirinya dia ya teman-teman. Yang maafkan aku telah tega menyakiti kamu. Teman-teman, orangnya tampil dengan tampilan yang dominan ya, energinya sangat maskulin, bukan gendernya, energinya sangat maskulin, orangnya keras, orangnya maunya dengan maunya dia, dominan, pengen ngontrol orang lain kayak maunya dia. Orangnya sangat, ada beberapa yang konservatif, kaku ya. Orang ini juga sangat memegang nilai-nilai budaya yang dia pegang ya teman-teman. Oke. Dan orang ini itu juga punya ikatan karma sama kamu. Jadi artinya kamu bisa kenal sama dia, bisa berinteraksi sama dia, itu juga adalah bagian dari jalinan semesta di antara kalian teman-teman. Dia secara usia mungkin memang ada beberapa yang lebih muda dari kamu ya, nggak semua ya teman-teman. Ada yang lebih muda, ada yang mungkin justru lebih tua. Tapi kalau sholat di sini orangnya itu romantis ya. Jadi kalau dia tuh lagi jatuh cinta, dia pandai banget merayu dan pandai banget ngomongnya teman-teman ya. Orang ini juga sangat-sangat berorientasi terhadap mengatur keuangan teman-teman ya. Mengatur situasi keuangan. Apalagi yang dia rasakan ke kamu ya teman-teman ya. Maafkan aku yang telah tega menyakiti kamu. Teman-teman, orang ini pingin kamu kembali. Dari dia mengamati kamu dari jauh, dia punya energi, dia pingin kamu bisa balik lagi teman-teman, jadi punyanya dia. Di sini juga ada energi di mana orang ini ya sebelumnya punya banyak kesalahan sama kamu. Kamu sudah punya bukti fotonya, kamu sudah punya bukti capturannya, segalanya ya teman-teman. Tapi dia banyak denial ya. Orang ini selalu berpura-pura dia baik-baik aja, dia banyak uangnya dan sebagainya, padahal dia sedang dalam situasi ekonomi yang juga sulit teman-teman ya. Orang ini banyak bohong ke kamu ya. Dan kalau Sora lihat, kalaupun dia kelihatan baik-baik aja, sebenarnya enggak teman-teman. Orangnya jatuh tuh ya ke situasi bangkrut, banyak yang ngalamin susah uang juga, makanya dia pingin kamu banget. Dia itu, kamu tidak tahu pergerakannya. Orang ini bergerak dalam diamnya dia, teman-teman. Mengawasi kamu, berharap ada ruang di sana ya, teman-teman. Ada yang juga mungkin reading soal kamu atau nonton video tarot ini soal kamu untuk tahu perasaan kamu atau apa yang harus dia lakukan ke depannya. Apakah masih ada pertanyaan, masih ada kesempatan untuk hubungan kalian ya, teman-teman. Orang ini penuh dengan drama ya. Jadi orang ini memang kepingin kamu balik ya, teman-teman. Walaupun dia kelihatannya tidak terjadi efek apa-apa setelah dia tidak bersama dengan kamu teman-teman. Tapi yang dia tahu adalah sebenarnya ya teman-teman, dia itu kayak dapat jackpot sama kamu, tapi malah melalaikan kamu teman-teman ya. Dan kenapa dia pengen minta maaf sama kamu? Teman-teman, dia kehilangan penyemangat hidupnya dia. Kamu yang sama ini menjadi penyemangat, penceria, menjadi pemberi hal-hal positif di dalam hidupnya dia. Kamu juga banyak memberikan dia privilege ya, memperlakukan dia dengan sangat istimewa, memberikan dia sayang yang kamu gak berikan sama orang lain, memberikan dia keistimewaan lain teman-teman ya. Dan ini adalah sesuatu energi yang tidak pernah dia sangka. Ternyata di dalam lubuk terdalam dia sangat berharap perasaan dia sama kamu teman-teman ya. Dan kamu selama ini sudah menjadi orang yang sangat-sangat bersabar sama dia. Jadi ini adalah energi dari orang yang tercerahkan ya. Apalagi teman-teman, dia tuh tanpa sadar merasakan energi manifestasi hubungan kalian ya. Jadi ini mungkin banget terjadi hal seperti sekarang. Juga adalah bentuk manifestasi di antara kamu dan dia teman-teman. Dan kamu manifestasi positif dalam hidup dia.
Dia tersadar atas semua kesalahan dia selama ini, kebodohan dia memanfaatkan cinta kamu, tidak memperlakukan kamu dengan cukup baik. Di balik diamnya, dia merasakan koneksi batin teman-teman dengan kamu ya. Tuh. Jadi di sini ada satu perenungan teman-teman, bahwa keputusannya bahwa seharusnya dia memperjuangkan cinta di antara kalian. Di sini dia berharap masih ada pintu kesempatan teman-teman. Karena gimana pun juga, kalau yang Sora lihat di sini, batin dia itu mempercayai kalau kalian itu sebenarnya terkoneksi dan terhubung, ya. Dan harusnya sederhana ya, dia harusnya jangan menyakiti kamu, jangan melukai kamu ya teman-teman, jangan berbohong sama kamu karena sebenarnya kalian itu terhubung ya. Dan dia tidak bisa melepaskan kenyataan. Dia itu kangen, rindu, dan merasa sangat kehilangan seseorang yang berbaik hati sama dia, bermurah hati sama dia. Kamu juga selalu, dia butuh kamu teman-teman ya, karena kamu selama ini dalam dia kesulitan, saat dia terhimpit, kamu yang jadi selalu bantu dia ya. Dan kamu salah satu kesempatan terbesar yang dia berharap masih ada pintu maaf teman-teman untuk dia. Dia berharap kamu tuh masih mau buka pintu hati kamu, karena dia berharap cuman kamu yang bisa bantu dan tolong dia teman-teman, yang masih peduli sama dia, masih sayang sama dia. Yang dia rasakan, aku masih sayang kamu, aku masih cinta kamu. Maafkan aku yang tidak pernah bisa benar-benar untuk sepenuhnya untuk kamu sebelumnya teman-teman ya. Di sini menyesali dia, kenapa dia tidak menaruh hati dia sepenuhnya untuk kamu ya teman-teman. Dan dia itu benar-benar ingin minta maaf karena dia benar-benar masih sangat suka kamu, sayang kamu, dan dia ingin kembali ke kamu teman-teman. Dia butuh kamu ya. Oke. Dan dia sekarang sedang recovery dari keadaan dia yang benar-benar sulit ini ya. Teman-teman, dia itu banyak banget yang sedang dia pikirkan saat ini. Makanya kenapa dia cenderung untuk memilih memantau kamu dulu, karena dia masih banyak banget hal-hal yang dia pikirkan teman-teman ya. Dan hasrat dia ke kamu semakin hari semakin kuat. Jadi ini adalah orang yang datang ingin minta kesempatan teman-teman ya. Sebelumnya dia memilih menghindar ya, karena dia pikir kamu bisa dapetin yang lebih baik. Tapi ternyata sekarang dia yang menyesali karena dia telah nyakitin kamu dengan pergi begitu saja teman-teman. Dan dia sekarang sedang berencana kembali ke kamu. Dia sedang mempersiapkan segalanya ya. Dan dia itu berharap dia bisa ambil keputusan yang lebih tepat teman-teman saat ini. Jadi ini jelas ya, energi dari seseorang yang pingin datang teman-teman ke kamu ya, ingin merealisasikan hubungan lagi dengan kamu yang dia inginkan. Teman-teman, dia ingin mengusahakan segalanya yang terbaik untuk bisa kamu maafin dia dan ada hubungan lagi di antara kalian. Dia ingin bisa memperjuangkan perasaan dia lagi sama kamu teman-teman ya. Karena di dalam batinnya dia tahu ya, dalam kesendiriannya dia, dalam batinnya dia tahu yang terbijaksana adalah dengan kamu, bukan dengan yang lain. Tuh. Karena memang hanya kamu yang bisa memenuhi apa yang dia inginkan, dan cuman kamu yang bisa jadi pasangan jiwanya dia. Tapi Sora, setelah begini banyak luka, apakah saya perlu memberikan orang ini kesempatan? Pertimbangan untuk kamu. Teman-teman, kamu sudah melihat ya, orang ini ciri-cirinya dia rajin ya, mantauin kamu melalui sosmed ya, mempelajari soal kamu ya teman-teman. Jadi sebelum kamu kasih kesempatan menentukan sama orang ini, lakukan hal yang sama. Kamu bisa stalking dia, kamu bisa pantauin dulu soal dia, pelajari dulu soal dia teman-teman ya. Toh kamu juga tidak langsung balik sama dia untuk gimana-gimana ya. Cuman kalau saran dari Sora paling gampang gini, kalau memang dia minta bantuan secara finansial, kamu jangan sampai merasa jadi korban lagi ya teman-teman ya. Tapi kamu bisa benar-benar mempertimbangkan dulu, amatin dulu gitu ya. Jadi kamu lebih punya pertimbangan kali ini, pakai logika ya. Jadi nggak cuman pakai perasaan aja teman-teman ya. Oke. Hati-hati ikut terlibat dalam urusannya dia. Intinya teman-teman ya,
Kamu lihat dan kamu amati saja. Tidak usah ambil banyak pergerakan dulu. Tidak usah langsung diterima. Lihat aja dulu teman-teman. Biar dia tunjukkan sama kamu. Nanti setelah sudah dia tunjukkan, baru kamu memutuskan lagi teman-teman. Karena kebenaran akan terbuka. Jadi sebenarnya kamu tinggal duduk diem, kamu tunggu, dan kamu perhatikan kebenaran akan terbuka pelan-pelan. Nah, dari kebenaran itulah kamu bisa ambil keputusan. Kalau memang dia benar mau sama kamu, dia akan tunjukkan juga teman-teman. Ya, jadi dia memang butuh kamu, dia butuh bantuan kamu. Tapi kebenaran akan terbuka. Jadi kamu harus sabar melihat, belajar mengamati teman-teman. Lihatlah dulu sampai situasi menjadi berimbang. Jadi bukannya tiba-tiba dia kucuk-kucuk balik kamu terima gitu aja, bukan. Tapi lihatlah situasi ketika berimbang. Beri waktu untuk melihat segalanya dengan benar teman-teman, baru kamu ambil keputusan. Lihatlah dia, perubahan apa yang terjadi. Paling gampang lihat aksi nyatanya. Duduk, diem, amatin. Nanti Sora lihat semesta itu berada di pihak kamu untuk membuka kebenaran yang akan terlihat teman-teman. Oke? Jadi kamu nggak usah takut ya. Kalau kamu punya satu energi positif, kamu punya satu energi keyakinan yang baik, teman-teman, semesta akan berada di pihak kamu. Tapi kalau kamu yang benar, kebenaran akan selalu terungkap. Jadi nggak usah takut ya teman-teman ya. Jadi ambil waktu untuk lihat ya. Untuk situasinya berimbang, baru kamu ambil keputusan lagi. Untuk teman-teman yang ingin menarik energi rezeki dan keberkahan dan manifestasi positif ya teman-teman, mencerahkan aura, menambah antusias dan semangat, silahkan dibeli gelang keberuntungan ikan ini ya dari batu sunstone. Harganya 255.000. Kalau beli langsung di Instagram @sora_tarot, di Tokopedia 275.000 karena ada komisi dari Tokopedia yang lumayan ya. Silahkan dibeli selagi masih ada. Batunya import dan Sora booster dengan energi healing. Jadi kamu juga cuma beli batu kristal biasa saja ya. Bukan susuk, bukan pelet, tidak ada jimatan juga, tidak menyediakan COD, dan pengiriman hanya di Indonesia. Dibeli selagi masih ada. Sering sekali kalau stok sudah gak ada baru nyari teman-teman, aku tidak bisa ambil 1-2. Untuk teman-teman yang mau reseller, boleh DM. Setiap pembelian 1 lusin aku kasih free 1 teman-teman ya. Silahkan, kamu bisa cari uang tambahan juga, tinggal jualin produk Sora ya. Kamu bisa dapat gelang gratis. Oke? Dan jangan lupa untuk teman-teman ya, selalu berpositif thinking dalam berperilaku dan berkata-kata ya. Kita sekarang lihat zodiak yang terungkap ya, biar jadi gambaran kamu. Cek Sun, Moon, Rising, Venus, oke? Gemini, Leo, Aries, Pisces, Libra, Taurus, dan Aries. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus ya, dan ada juga Capricorn. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Dan sekarang kita coba lihat alfabet yang terungkap ya teman-teman. Alfabetnya bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan ya teman-teman. Dan teman-teman yang pengen belajar tarot, teman-teman yang pengen beli kartu tarot sendiri, teman-teman yang mau lihat gambaran 2025 seperti apa, atau teman-teman mau lihat bazi untuk lihat jalan hidup sendiri, semua bisa di Instagram Sora @sora_tarot ya teman-teman. Oke. Dan juga ini bisa jadi inisial kota, juga bisa loh teman-teman, inisial tempat ya. Oke, WROP ESUOGNLP VXWLHF 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk Sora tunggu bookingnya dan Sora tunggu belanjanya, dan jangan lupa main ke channel pertama di Sora Tarot. Sampai kita ketemu lagi, bye bye.